Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 15 Februari 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Karena itu, mari kita berdoa. Kasih dan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, terus melingkupi hidup kami. Terima kasih saat ini kami bersama-sama rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-kebenaran-Mu terus menolong kami untuk menjalani hidup, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita akan membaca bersama kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Penuhilah panggilan pelayanan-Mu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita adalah dongeng sebelum tidur. Dalam bahasa Toraja, Ulilian Pare. Saudara-saudara, surat yang ditujukan kepada Timotius ini syarat dengan kegelisahan sekaligus pesan kesetiaan dalam menjalankan tugas panggilan di tengah berbagai tantangan zamannya. Bukan perkara mudah untuk mengangkat pelayanan di tengah tantangan zaman pada saat itu. Pada masanya, banyak orang cenderung suka mencari pengajaran seturut kehendaknya dan menyukai dongeng daripada pengajaran kebenaran. Dan dari keadaan tersebut, kita bisa melihat mengapa Paulus memakai istilah dongeng. Apa yang menjadi persoalan di balik munculnya istilah tersebut? Saudara-saudara, dongeng kerap berisi kisah-kisah menarik meskipun bersifat fiktif atau tidak nyata. Nyatanya, warga jemaat lebih tertarik kepada kisah-kisah tersebut yang sifatnya menghibur, bahkan membuat terlelap. Terlelap dalam hal ini adalah hilangnya kesadaran atau ingatan bahwa hidup ini adalah untuk menyongsong kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kedatangan Kristus kembali adalah suatu kepastian. Namun, kita tak pernah tahu kapan waktunya.
terbuai dalam berbagai dongeng yang ada, atau bahkan mencari guru dongeng, hanya membuat orang lupa bahwa hari Tuhan adalah suatu kepastian. Padahal dibutuhkan sikap berjaga-jaga dan senantiasa taat menjaga pelita kebenaran. Saudara-saudara, semua hal tersebut sudah berlangsung ketika surat ini dituliskan oleh Paulus. Melihat keadaan kita pun, bukankah situasi tersebut masih berlangsung sampai pada hari ini? Banyak perkara yang membuat kita terlena pada hiburan duniawi, yang membuat kita tidak lagi terjaga. Betapa tidak, kita rentan untuk dimabukkan oleh kenikmatan dan kesibukan duniawi. Kenikmatan dan kesibukan duniawi inilah yang bersifat dongeng. Uang melelapkan dalam buayan kepalsuan. Buayan palsu tersebut membuat kita lupa bahwa hidup ini adalah untuk menikmati kemuliaan Kristus pada kedatangannya kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, senantiasa bermawas diri sembari menikmati pemeliharaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang telah dikaruniakan, mari kita nikmati, kita pergunakan, kita hidupi di dalam sukacita, terus memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Tuhan, yang terus memelihara kami. Firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk mawas diri, mengajarkan kami untuk terus hidup rindu kepada kebenaran-Mu dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati umat-Mu, anak-anak-Mu. Mereka kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka menang dalam perkara-perkara hidup mereka, karena Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Terima kasih untuk peristiwa pemilu damai yang telah kami alami. Tuhan, Engkau terus memberkati orang-orang yang berjuang dalam kebenaran. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan teruslah hidup menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam sukacita dan syukur. Amin.